Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk besok tanggal 21 Oktober 2022. Jadi besok hari Jumat ya. Ini bagian kedua, saya sudah bahas bagian pertama 8 saham. Yang belum nonton, kalau mau menonton bagian pertama silahkan nonton, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Nah hari ini IHSG rebound kencang, jangan dicurigain ya. Jadi kalau sudah naik, wah besok pasti turun Pak Sunar, kita take profit aja gitu ya. Tadi ada juga yang saya message ke saya, Pak Sunar, apakah ini saatnya untuk keluar dari market karena katanya sih akan resesi dan sebagainya, inflasi tinggi, kemudian harga kurs US dollar itu terhadap rupiah naik terus ya. Nanti kita bakalan resesi yang dalam dan sebagainya. Menurut saya sih tetap fokusnya itu ke portfolio masing-masing saham yang kita punyai dan juga watchlist-nya masing-masing. Jadi kita itu jangan sampai jadi trader atau investor saham itu fokus kita itu terlalu luas ya. Jadi jadinya sih kita maunya istilahnya itu secara kasarnya itu kita itu sok tahu. Maksudnya trader saham atau investor saham tapi juga jadi ahli ekonom gitu ya. Memprediksi inflasi ke depan seperti apa, bakalan seperti ini, suku bunga naik, ekonomi bakalan tertekan, saham bakalan turun dan sebagainya. Itu terlalu banyak berpikiran. Kalau saran saya sih tetap aja fokus ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang Anda sukai. Terus kemudian trennya seperti apa, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Itu yang paling penting. Kalau misalnya takut ya Anda bisa kurangi posisi dulu, tapi jangan keluar semuanya. Selama saham-saham yang Anda punya ini tuh masih bagus ya boleh hold atau tahan ya, seperti itu ya. Kalau mau beli lagi ya silakan juga ya, seperti itu. Karena bahwasanya Indonesia itu masih cukup menurut saya sih cukup jauh dari resesi ya, walaupun tekanan kurs USD terhadap rupiah itu lumayan dalam, terus kemudian tekanan inflasi juga, tapi menurut saya sih harusnya masih stabil ya, karena tahun depan itu tahun politik untuk pemilu 2024 ya, harusnya masih terjaga kestabilannya, jadi kita jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Langsung saya fokus saja ke sahamnya. Yang pertama adalah untuk saham ITMG. Nah ITMG ini saya sudah sebutkan sideways-nya memang lebar ya, lama ya. 41275 itu supportnya, resistennya 45.000. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah buy, apalagi ini sudah tembus ke atas 43.000. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Yang sudah punya pasang stop loss-nya kita bagi menjadi dua ya, 43.000 dan 41275, atau maksimum pakai acuan swing low di sini 40.825. Itu strateginya. Kalau mau buy boleh nggak Pak Suntar? Buy sekarang boleh. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp500 karena dia nilainya di atas 10.000, jadi setiap kelipatan Rp500 kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi masih cukup menarik, buy-nya bertahap aja, stop loss-nya pasang sesuai dengan garis yang sudah saya berikan ya. Kalau dia breakout ke atas 45.000 boleh nggak Mas Suntar kita buy lagi? Boleh ya. Memang di sini sebelumnya gagal ya, ekor panjang ke atas, tapi saya sudah sering sebutkan ya, di saham itu kita jangan terlalu kaku, artinya jangan sampai analisa teknikal resisten itu menjadikan tembok untuk membuat kita gagal untuk meraih profit lebih tinggi lagi, karena breakout ke atas kita anggap itu resisten kuatnya bakalan turun terus kita jual. Enggak ya, ini contohnya seperti ini kan ekornya panjang ke atas ya, seperti itu ya. Nah kemudian dia turun dalam. Nah kalau kita lihat di sini dia breakout ya, kita jangan terlalu kaku, sebelumnya dia gagal Pak Sunan di sini. Terus kalau kita mundur ke belakang ini sudah jauh banget loh naiknya ya dari bawah gitu ya. Wah, take profit aja ya. Ya enggak, kan saya kan selalu penting yang saya tekankan itu adalah trennya. Selama trennya masih bagus ya kita masih boleh buy. Nah ini trennya dia sideways, tapi sideways-nya ini cukup bagus karena kenapa? Karena dia di jalur uptrendnya, bukan dalam jalur downtrendnya. Jadi kalau mau buy silakan, ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Itu saran saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya. Yaitu strategi saya seperti itu. Jadi nggak perlu liatin bandar A atau bandar B, broker A atau broker B beli atau jual dan sebagainya, apalagi lihat antrian bid dan lot, lihat asing yang mana sudah ditutup ya. Kita hanya bisa lihat setelah marketnya selesai ya untuk asing dan broker ya. Kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya saja ya, seperti itu ya. Jadi pikiran kita jangan terlalu banyak dibebani oleh analisa yang ruwet atau ribet ya, seperti itu ya. Yang santai aja, trennya support resisten di mana, itu aja penting ya. Oke, berikutnya untuk BBNI, ini yang saya punya ya. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan juga 8450, waktu itu saya juga ada buy. Memang sebelumnya kena stop loss sebagian ya. Terus kemudian dia rebound, saya mulai buyback, kemudian naik lagi saya tambah lagi ya.
Nah, ini sudah naik lagi ke atas 9.000. Aman nggak Pak Sunar ya untuk beli ya? Ya, memang asumsinya kalau Jumat itu hari koreksi nasional ya, atau hari take profit nasional. Nah, kita sih, kalau saya sih nggak fokus ke hari apa gitu ya. Yang penting adalah fokus ke pergerakan harga sahamnya. Nah, kita lihat di sini yang mau buy sebenarnya masih oke ya. Kalau misalnya Anda takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya di 8450 atau 8825. Artinya kalau dia turun di bawahnya, berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Atau kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.000 ya, kita tambah lagi ya. Kalau setelah dia turun, rebound, kita tambah lagi average up. Nah, kita lihat di sini target price berikutnya di 9375. Kalau dia breakout, kita tambah lagi target price berikutnya di 10.000. Jangan takut ketinggalan, jangan takut ketinggian. Ya, seperti itu ya. Anda beli dimanapun juga. Misalnya Anda takut ketinggian, Anda belinya di bawah banget gitu ya. Murah Pak Sunar. Tapi kalau trennya itu downtrendnya masih kuat, dia masih bisa turun lagi. Atau katakanlah dia masih sideways lah, entah itu di bawah atau di tengah-tengah. Setelah Anda beli, itu belum tentu langsung naik. Bisa aja langsung turun, entah itu langsung 1 detik kemudian, atau 1 menit kemudian, atau sorenya, atau besoknya. Itu bisa aja. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss, kita harus tahu trennya seperti apa. Nah, ini sudah saya sebutkan BBNI, dia sideways, tapi dia di jalur uptrendnya. Masih cukup menarik ya, seperti itu. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss untuk automatic order buy ya, atau sell-nya juga. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BBNI. Oke, berikutnya untuk TCPI. Ini sudah pernah saya bahas juga. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 8.900. Memang untuk TCPI ini dia resikonya lumayan tinggi. Kadang-kadang dia fluktuasinya volumenya gede, kemudian tiba-tiba hilang ya, berkurang ya. Ini dia sempat kena suspend kalau salah ini ya. Saya nggak tahu kenapa. Tapi di sini kan saya sudah sebutkan, kalau misalnya resiko ya Anda belinya bertahap. Kalau dia rebound ke atas 8.900 buy, naik ke atas 9.400 tambah lagi atau average up. Jadi mau buy sekarang boleh aja, bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 9675, maaf ini 9.700 ya, high-nya di tanggal 10 Oktober. Atau ikutin garis saya, naik ke atas 9750 tambah lagi atau average up, silahkan ya, seperti itu ya. Naik ke atas 9925 tambah lagi. Jadi trading ataupun investasi kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, itu mudah banget. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi enak, lumayan banget ya seperti itu. Kalau ikutin saya itu loss-nya pun terukur ya kalau misalnya gagal ya. Tapi kebanyakan sih ya profit ya seperti itu ya. Karena kalau ngikutin garis saya itu tinggal pasang automatic order aja, lumayan cukup sakti ya. Yang nggak 100% pasti betul nggak ya, nggak ada yang pasti ya di saham itu ya. Kalau ada yang bilang hebat bisa 100%, ya kita semua nggak perlu kerja, ikutin orang itu aja ya, seperti itu ya. Kalau kita nggak kerja ya ekonominya nggak jalan, nggak ada orang yang mau jadi buruh ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu, cukup. Berikutnya Unilever, ini saya sudah bahas juga di analisa saham harian. Bahkan sebelumnya sudah saya bahas ya, dia breakout ke atas 5275 boleh buy kan, seperti itu ya. Jadi sempat koreksi kemudian rebound. Nah, dia akan muji 5500. Apakah sudah ketinggian Pak Sunar? Ya kalau mau buy, misalnya kalau Anda takut ya, ini kan tanggung ya. Di tengah-tengahnya antara supportnya 5275 dan resistannya 5500. Jadi tunggu aja area buy on weakness-nya, kita tunggu di area, ini saya gambarkan ya, 5125. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 5125, kemudian dia rebound naik ke atas mantul ya, sore harinya atau besok paginya kita boleh buy. Itu ya. Atau yang kita tunggu lagi di area 4890, itu yang paling agak ke bawah ya. Ini area resistance sebelumnya. Atau pilihan ketiga itu tunggu di MA20-nya. Saya sudah sering sebutkan juga, yang ikuti saya harusnya sudah tahu ya. Untuk saham-saham yang naiknya tiba-tiba naik tinggi ya, breakout naik tinggi ya, volumenya naik. Ya, kalau kita mau buy on weakness, kita tunggu di MA20-nya. Artinya, kalau sewaktu-waktu nanti ya pasti dikasih ya. Dia tembus MA20-nya dari atas ke bawah. Tapi kalau dia berbalik arah lagi dari bawah ke atas, dia tembus lagi ke atas MA20-nya. Di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Kita buy-nya bertahap. Itu istilahnya buy on weakness di jalur MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness, ada 2 di sini yang sudah saya gambarkan. Atau ikuti MA20-nya. Atau kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ternyata dia breakout ke atas 5.500, ya kita boleh buy. Target price-nya di 6.000 ya, seperti itu ya. Nah, jangan-jangan nanti sesat ini Pak Sunar, setelah breakout dia turun lagi. Ya itu tadi ya, sudah saya sering sebutkan, maaf ya, jangan bosan-bosannya. Kita kalau bicara mengenai trading,
kita follow trennya. Kalau naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, kalau misalnya Anda takut nyangkut ya lebih baik pilih saham yang lainnya aja atau Anda belinya bertahap ya seperti itu ya. Jangan terlalu takut. Saya prinsipnya follow the trend. Kalau saya bilang breakout boleh buy, ternyata nggak lama setelah Anda beli, breakout Anda beli ternyata turun, ya bukan salah saya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kecuali sahamnya nggak liquid ya, di bawah 100 lot atau di bawah 1000 lot itu bisa dimainkan. Tapi kalau liquid seperti Unilever mau mainkan susah ya. Ini masih ada peluang untuk naik lagi ke atasnya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Unilever. Mudah-mudahan dia masih bisa breakout lagi ke atas. Berikutnya untuk KLBF. Nah, KLBF ini ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, saya ngikutin Pak Sunar, itu breakout ke atas 2000 saya buy. Memang KLBF ini sebelumnya sudah pernah saya buka ya. Ini resistennya cukup kuat ya, 1900 ya. Tapi saya sebutkan juga, kita jangan terlalu kaku. Kalau dia sebelumnya gagal, kali ini dia breakout, bukan berarti dia bakalan turun lagi. Ternyata kan enggak ya, bener ya. Dia breakout lagi ke atas 2000 malahnya. Karena uptrendnya masih bagus, saya sudah sebutkan. Nah, kalau yang nggak berani ya tunggu buy weakness di 1800. Ini harusnya yang ngikutin saya dari sebelumnya. Ini sudah buy di area sekitar 1800 ya. Ini dikasih ya, rebound masuk ke atas buy. Naik ke atas 1900, kesempatan untuk average up atau tambah lagi yang belum punya atau buy ya. Ini juga sudah saya bahas sebelumnya. Naik ke atas 2000 tambah lagi. Nah, posisi sekarang apakah boleh buy? Ya boleh aja karena trennya masih bagus ya, trennya. Target price berikutnya 2100 dan 2200. Nah, kalau misalnya Anda takut, Anda tunggu aja buy on weakness-nya di area 1900 ya. Jadi intinya itu kalau dia koreksi di bawah 1900, kemudian rebound atau mantul ke atas ya. Ini kebetulan juga kurang lebih nanti MA20-nya mungkin dipotong di 1900 ya. Jadi kadang-kadang untuk jalur yang uptrend-nya kencang banget gini ya, meninggalkan MA20-nya jauh, suatu saat dia akan memotong MA20-nya dari atas ke bawah. Tapi ketika dia berhasil rebound lagi, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi yang saya sudah sering sebutkan itu benar ya, terbukti ya. Sering kali terbukti seperti itu. Jadi kita tunggu aja kalau dia motong MA20-nya dari atas ke bawah, rebound lagi, kita berusaha boleh buy. Jangan terlalu takut selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Kadang-kadang memang sideways seperti ini ya. Tapi kalau dia belum mengarah ke bawah ya kita masih boleh buy kalau dia tembus lagi ke atas. Yang penting kita selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, mengenai isu beberapa obat-obatan sirup yang dilarang peredarannya, itu bagaimana KLBF, apakah terpengaruh atau tidaknya? Harusnya sih nggak terlalu besar ya pengaruhnya, itu menurut saya. Yang penting di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kenapa naik? Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Silahkan cek beritanya. Saya di sini hanya fokusnya ke trennya, support dan resistennya. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk UNTR. UNTR kenapa saya bahas? Memang terlihat terakhir saham batubara sudah mulai rebound ya. Nah ini ada peluang untuk buy on weakness untuk UNTR. Ini kebetulan sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi 31875 ke atas boleh buy. Nah kalau sudah buy ya pasang aja stop lossnya di 31400 atau 31050. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up. Boleh setiap kelipatan Rp100 ya, atau Rp500. Kalau dia naik, kita tambah lagi average up. Tapi kalau turun, jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu yang paling penting ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BP. BP sudah saya gambarkan. Di analisa saham sebelumnya sudah saya sebutkan juga ya. Tadi ada yang tanya lagi di grup saya ya. Jadi intinya kalau saya sudah buat videonya, saran saya itu rajin-rajinlah menonton ya, mencatat. Itu yang paling penting ya. Jadi jangan sampai ada ketinggalan. Kalau misalnya Anda tertarik ya pasang aja automatic order buy. Kalau dia berhasil breakout ya atau rebound ya kita berusaha buy ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Nah, kemudian Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia gagal turun di bawah ya Anda jual dulu ya. Sebenarnya trading itu mudah banget ya. Yang bikin kita susah itu kita nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin ya. Itu aja. Bagian pertama saya sudah jelaskan mengenai 3 kunci sukses ini ya. Jadi silakan nonton juga. Kurang lebih cukup, mau buy boleh aja. Pasang stop loss-nya di 129 atau 130 di sini ya maksimumnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. Nah, MDKA ini memang sudah saya sebutkan. Kalau dia turun di bawah 4000 itu sebenarnya masih resiko. Nah, ini kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah. Tapi di sini saya kasih support psikologisnya di 3770. Ini khusus bagi yang mau spekulasi buyback di bawah ya. Jadi kalau dia
mulai rebound naik ke atas 3770, dia ada kemungkinan untuk breakout ke atas 4000. Tapi kalau takut Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4000 kalau mau buy ya. Kalau takut. Tapi kalau mau spekulasi buy sekarang boleh aja, asal diingat pasang stop lossnya di 3770 dan 3610 atau pakai low-nya hari ini ya di 3620. Jadi kalau dia turun banyak 3620, saran saya jual dulu semuanya untuk MDKA karena ini sudah mulai mengarah ke bawah MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk MDKA. Oke, berikutnya untuk AMRT satu lagi. Ini sudah saya bahas juga, uptrendnya masih cukup menarik ya. Area buy weakness sudah saya gambarkan di 2200, 2300. Tapi di sini kalau dia berhasil breakout lagi, saya sudah sebutkan boleh buy. Nah, dia kan posisinya di tengah-tengahnya antara 2500 dan 2800. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Yang kelipatan Rp50 atau Rp100. Setelah 2800 saya kasih sekitar 3000. Jadi uptrendnya untuk AMRT ini masih cukup bagus. Kalau misalnya Anda takut ya tunggu aja area buy weakness-nya di 2500 atau maksimum di bawah ya sekitar 2300 ya, itu buy weakness-nya. Tapi kalau turun banyak 2300 ya maksimum 2200 ini ya. Turun lagi di banyak itu jangan buy weakness karena kalau sudah di banyak 2200 saya rasa sih uptrend-nya sudah berakhir ya. Bisa saja dia balik arah ke downtrend. Tapi saya nggak mendoakan turun, nggak. Mudah-mudahan masih breakout lagi naik ke atas. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Kalau takut ketinggian ya belinya bertahap aja atau tunggu pullback di area buy weakness-nya di MA20-nya ya. Ini kan MA20-nya kan ditinggal ke atas jauh ya. Kita tunggu kalau dia memotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi seperti ini ya. Dia dipotong tapi dia konsolidasi di sini ya masih cukup menarik ya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi jangan terlalu takut ya. Ini acuannya untuk trennya. Paling gampangnya seperti itu. Mudah banget ya. Nggak perlu indikator lain-lain yang aneh-aneh. Karena saya lihat ya ada yang nawarkan tool software dengan gambaran yang fancy. Ada beberapa warna, ada beberapa garis. Nanti tambah bingung ya seperti itu ya. Yang sederhana aja. Trennya seperti apa, support resistennya di mana, ya udah. Tinggal pasang automatic order buy dan sell. Mudah banget kalau sebenarnya trading saham itu ya. Investasi saham juga mudah banget. Kadang-kadang yang bikin ribet itu karena kita itu terlalu maaf aja ya, saya ulang lagi ya. Sok tahu gitu ya. Ada bilang yang influencer di YouTube gitu ya. Tahun depan resesi, inflasi gitu ya. Hati-hati, atau lagi stagflasi gitu ya. Resesi dan lain-lain dan sebagainya. Nanti ekonomi hancur, pasar saham turun, sedia cash dan lain-lain seperti itu ya. Saran saya sih tetap aja fokus ke portfolio masing-masing, saham yang ada di portfolio dan juga yang di watchlist yang ingin Anda punyai, yang ingin Anda beli, ya itu fokusnya di sana. Kalau dia turun ya kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau dia berhasil naik lagi rebound, ya kalau selama trennya masih bagus seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan, contohnya untuk BMRI ya yang uptrendnya masih kuat ya. Jadi kalau dia breakout ya kita buy high sell higher. Strategi di saham itu ada dua, buy low sell high dan buy high sell higher. Sebelumnya saya pernah dikritik ya, Pak Sunar itu kok ngajarin di atas di ketinggian belinya gitu ya. Ya kalau ngajarin ya ngajarin di bawah dong, salah sesat itu kalau ngajarin beli di atas ya seperti itu. Nah kalau semuanya itu pakai strategi buy low sell high, ya nanti yang beli high-nya kita siapa kalau kita jual? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher karena mereka tahu trennya masih bagus, masih kuat uptrendnya, dia boleh berani beli lagi atau tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Atau yang belum punya dia berani buy karena uptrendnya masih cukup kuat. Nah kalau semuanya buy low sell high ya kita pikir aja siapa nanti yang buy high-nya kita. Ya bego banget yang buy high-nya kita. Kok nggak mau buy-nya di bawah ketika dia koreksi? Ya enggak, kan tergantung tipe tradernya ya seperti itu ya. Kadang-kadang kalau untuk saham yang downtrend kuat banget kita belinya di atas, bukan berarti nanti ketinggalan, enggak. Itu untuk konfirmasi, itu kata kuncinya ya, konfirmasi. Jadi untuk saham-saham yang turunnya masih kuat seperti Arto gitu ya, yang sudah jatuh ya, ya kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound di level tertentu yang sudah pernah saya bahas, ya kita barusan buyback, buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih cukup ya. Jangan lupa cek bagian pertama. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat. Cukup ya.